Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton wage bukanlah weton yang suka menonjol. Ia tidak datang dengan aura gemerlap, tidak pula membawa tanda-tanda kekuasaan yang mencolok. Namun justru disitulah rahasianya berada. Weton wage adalah gambaran kekuatan yang disembunyikan, daya hidup yang tenang namun tidak tergoyahkan. Orang yang lahir di weton wage umumnya memiliki watak nrimo nanging ora pasrah, menerima keadaan tanpa menyerah pada nasib. Mereka tidak suka melawan arus secara kasar, tetapi pelan-pelan mengalir hingga akhirnya sampai ke tujuan. Inilah tipe manusia yang tidak cepat naik, namun nyaris mustahil jatuh terlalu dalam. Secara batin, weton wage berada di bawah pengaruh energi bumi. Energi ini memberi sifat stabil dalam tekanan, tenang saat orang lain panik, sabar ketika diuji, kuat walau sering diremehkan. Seringkali orang weton wage hidup sederhana di masa muda, bahkan tidak jarang mengalami masa hidup yang terasa berat, lambat, dan penuh penantian. Namun menurut Primbon, beratnya hidup wage bukan hukuman, melainkan proses pemadatan jiwa. Seperti besi yang ditempa, semakin kuat justru setelah ditembus panas dan pukulan. Weton wage juga dikenal memiliki hati yang lembut, tetapi jangan disalahartikan sebagai lemah. Hatinya lembut karena tidak suka menyakiti, bukan karena tidak mampu melawan. Justru karena kelembutan inilah, weton wage sering dijauhkan dari kehancuran besar. Saat orang lain jatuh karena emosi, wage selamat karena mampu menahan diri. Dalam laku hidup sehari-hari, orang wage tidak suka pamer keberhasilan, lebih senang bekerja diam-diam, jarang mengeluh meski beban berat, lebih memilih damai daripada menang debat. Primbon menyebutkan bahwa sifat-sifat ini adalah pintu awal terbukanya karomah. Karomah tidak menyukai jiwa yang keras, congkak, dan tergesa. Karomah hanya turun pada hati yang tenang dan niat yang bersih. Itulah sebabnya, banyak weton wage yang hidupnya tampak biasa di mata orang lain, tetapi sebenarnya selalu diselamatkan oleh keadaan. Saat hampir jatuh miskin, muncul pertolongan. Saat terhimpit masalah, jalan keluar datang tanpa diminta. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena jalur batin mereka memang dijaga. Dalam Primbon Jawa dikatakan, wage iku ora padang ing wiwitan, nanging sumunar ing pungkasan. Artinya, wage tidak bersinar di awal, tetapi bercahaya di akhir. Mereka tidak menang cepat, namun menang panjang. Tidak kaya mendadak, tetapi kaya yang bertahan. Tidak hidup mewah, tetapi hidup yang tenang dan cukup. Bab ini adalah fondasi penting untuk memahami satu hal, mengapa weton wage sering diremehkan, namun justru paling sulit dijatuhkan oleh hidup. Dalam tradisi Primbon Jawa, dipercaya bahwa tidak semua weton memiliki jalur batin yang sama. Ada weton yang jalannya keras, ada yang penuh konflik, dan ada pula weton yang jalannya halus namun sangat kuat. Weton wage termasuk dalam golongan terakhir. Jalannya senyap, tapi daya dorongnya besar. Dan menurut tutur para sesepuh, jalur ini selaras dengan laku batin Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal bukan sebagai wali yang memaksa, melainkan membimbing perlahan. Ia tidak mengajarkan kemewahan, tetapi ketenangan. Tidak mengejar kekuasaan, tetapi keseimbangan hidup. Ajarannya membumi, dekat dengan rakyat kecil, dan penuh kebijaksanaan tersembunyi. Inilah sebabnya, weton wage yang berhati bersih dan hidup sederhana dipercaya memiliki frekuensi batin yang seirama. Dalam Primbon disebutkan bahwa ikatan gaib ini bukan hubungan lahiriah. Bukan berarti orang wage melihat atau mendengar Sunan Kalijaga. Ikatan ini bekerja dalam bentuk pitulungan hidup. Pertolongan yang datang tanpa suara, tanpa tanda besar, tetapi hasilnya nyata. Orang weton wage yang berada di jalur ini biasanya mengalami selamat dari bahaya besar tanpa sadar. Gagal dalam rencana yang ternyata membawa kebaikan. Dijauhkan dari keputusan buruk. Dipertemukan dengan orang-orang penolong. Semua itu terjadi seolah kebetulan.
Padahal menurut Primbon, itulah tangan gaib yang bekerja secara halus. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa hidup tidak perlu dilawan dengan keras. Justru yang terlalu memaksa sering jatuh lebih dulu. Prinsip ini sangat menyatu dengan sifat weton wage yang tidak suka tergesa, tidak rakus, dan tidak memotong jalan orang lain. Maka ketika orang wage tetap lurus meski hidupnya lambat, jalur karomah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ikatan ini semakin kuat ketika weton wage tidak menghina orang kecil, tidak menertawakan penderitaan orang lain, tidak memamerkan rezeki, tidak sombong saat berhasil. Primbon menyebutkan, karomah Sunan Kalijaga tidak pernah datang pada orang yang keras hatinya. Karomah hanya turun pada jiwa yang teduh. Dan sifat teduh inilah yang secara alami dimiliki oleh weton wage. Ada kalimat tua dalam tradisi Jawa yang sering disampaikan secara lisan. Sing alon-alon kui sing digandeng. Artinya, yang berjalan pelan justru yang digandeng. Digandeng bukan oleh manusia, melainkan oleh penjagaan tak kasat mata. Itulah sebabnya banyak orang weton wage yang hidupnya tidak melonjak drastis, tetapi juga tidak pernah benar-benar hancur. Saat orang lain naik lalu jatuh, wage naik pelan dan bertahan lama. Saat orang lain kaya lalu habis, wage cukup dan terus cukup. Bab ini menegaskan satu rahasia penting. Weton wage tidak berdiri sendiri. Ia berjalan di jalur yang sama dengan laku Sunan Kalijaga. Jalur tenang, jalur sabar, jalur yang diam-diam mengantarkan pada kemapanan dan ketentraman hidup. Karomah sejati tidak datang dengan suara petir atau cahaya menyilaukan. Ia hadir pelan, nyaris tak terasa, dan seringkali disalahartikan sebagai kebetulan biasa. Dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa orang yang benar-benar menerima karomah justru jarang menyadarinya. Dan hal ini sangat sering terjadi pada weton wage. Weton wage adalah weton yang jalur hidupnya tidak berisik. Maka tanda-tanda karomah yang muncul pun tidak mencolok, namun sangat konsisten dan nyata dampaknya. Jika diperhatikan dengan hati yang jernih, tanda-tanda ini akan terlihat jelas. Tanda pertama adalah hidup terasa cukup, meski secara hitungan logika seharusnya tidak. Banyak weton wage yang penghasilannya biasa saja, namun kebutuhan selalu terpenuhi. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Ada saja jalan agar dapur tetap mengepul, keluarga tetap aman, dan hidup tetap berjalan. Dalam Primbon, ini disebut sebagai rezeki penyangga, rezeki yang muncul tepat sebelum kesempitan benar-benar terjadi. Tanda kedua, weton wage jarang benar-benar jatuh miskin. Boleh jadi pernah berada di titik bawah, tetapi selalu ada tangan tak terlihat yang menahan agar tidak jatuh terlalu dalam. Saat usaha hampir bangkrut, ada orang datang membantu. Saat kehilangan pekerjaan, pintu lain terbuka. Semua datang tanpa direncanakan, seolah hidup sendiri yang mengatur. Tanda ketiga adalah ketenangan batin yang tidak wajar. Di saat orang lain panik, cemas, dan stres, weton wage justru bisa tetap tenang. Bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena hatinya tidak mudah runtuh. Bahkan setelah menangis atau tertekan, ia bisa bangkit lebih cepat. Primbon menyebut ini sebagai batin sing digandeng, batin yang tidak dibiarkan sendirian. Tanda keempat, weton wage sering dijauhkan dari keputusan buruk. Entah tiba-tiba rencana batal, entah muncul rasa malas yang tidak biasa, atau ada kejadian kecil yang menggagalkan langkahnya. Saat dilihat ke belakang, kegagalan itu justru menyelamatkannya dari kerugian besar. Inilah tanda karomah yang sangat halus, namun sangat kuat. Tanda kelima, weton wage sering dipertemukan dengan orang-orang penolong. Bukan orang kaya raya, tetapi orang yang datang di waktu yang tepat. Bisa berupa nasihat sederhana, informasi kecil, atau bantuan yang tampak sepele namun menentukan arah hidup. Menurut Primbon, ini adalah bentuk pitulungan gaib yang disalurkan melalui manusia. Ada satu tanda lain yang sangat khas. Rezeki weton wage sering datang setelah sabar panjang. Bukan cepat, bukan instan,
tetapi selalu datang di waktu yang paling dibutuhkan. Inilah sebabnya orang Wage yang bertahan dan tidak menyimpang jalur, hidupnya semakin lama semakin ringan. Primbon Jawa mengingatkan, karomah ora kanggo sing kesusu, nanging kanggo sing temen lan tekun. Karomah bukan untuk yang tergesa, tetapi untuk yang sungguh-sungguh dan tekun. Jika Anda weton Wage dan mulai menyadari bahwa hidup Anda selalu diselamatkan di detik terakhir, selalu diberi jalan saat buntu, dan selalu diberi ketenangan setelah gelisah, maka bab ini adalah cermin untuk Anda. Bisa jadi, karomah itu sudah lama bekerja, hanya Anda saja yang baru mulai menyadarinya. Dalam Primbon Jawa, kekayaan tidak selalu diukur dari banyaknya emas, luasnya tanah, atau gemerlapnya harta yang dipamerkan. Ada jenis kekayaan lain yang jauh lebih kuat, yaitu kekayaan yang tidak habis oleh waktu. Dan disinilah letak keistimewaan weton Wage. Weton Wage tidak ditakdirkan kaya secara meledak-ledak. Ia tidak diberi jalan instan, tidak pula dipercepat secara paksa. Namun justru karena itulah, kekayaan yang datang pada weton Wage lebih awet, lebih stabil, dan jarang mengundang kehancuran. Primbon menyebut ini sebagai banda sing teteg, harta yang menetap. Jalan kekayaan weton Wage selalu dimulai dari bawah. Dari hidup sederhana, dari kerja yang tampak biasa, dari proses panjang yang sering diremehkan. Banyak weton Wage yang di masa muda merasa tertinggal. Melihat teman sebayanya lebih dulu sukses, lebih dulu kaya, lebih dulu diakui. Namun Primbon menegaskan, Wage memang bukan untuk menang cepat, tetapi untuk menang lama. Ciri khas rezeki weton Wage adalah naik perlahan tapi konsisten. Sedikit demi sedikit, satu demi satu, tanpa disadari, fondasi kekayaan terbentuk. Bukan dari satu keberuntungan besar, melainkan dari banyak keberuntungan kecil yang saling menyambung. Inilah sebabnya weton Wage jarang jatuh miskin setelah mapan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa kekayaan weton Wage biasanya muncul kuat pada usia matang, setelah melewati fase sabar panjang, setelah menolak jalan pintas yang merugikan batin. Weton Wage yang tergoda jalan cepat, menipu, serakah, atau melanggar nurani, biasanya justru kehilangan jalurnya. Sebaliknya, Wage yang setia pada kerja jujur dan niat lurus, rezekinya dikejar, bukan mengejar. Ada satu hukum batin yang sangat kuat pada weton Wage. Semakin ia tidak rakus, semakin rezeki mendekat. Itulah sebabnya banyak weton Wage yang hidupnya tampak biasa, tetapi punya rumah tanpa utang berat, punya usaha yang bertahan lama, punya tabungan tanpa pernah merasa kaya. Mereka jarang merasa, wah, namun hampir selalu merasa, cukup. Dan menurut Primbon, rasa cukup inilah yang justru membuka pintu kekayaan yang lebih besar. Kekayaan weton Wage juga sering datang dalam bentuk yang tidak disangka. Warisan nilai, kepercayaan orang lain, relasi yang sehat, dan nama baik. Semua ini adalah harta yang tidak bisa dicuri dan tidak mudah runtuh. Saat krisis datang, weton Wage masih berdiri, karena ia tidak membangun hidupnya di atas keserakahan. Primbon Jawa menutup bab ini dengan pesan halus. Sing sabar bakal sugih, nanging sing kesusu bakal entek. Yang sabar akan kaya, yang tergesa akan habis. Bab ini mengajarkan satu rahasia besar, weton Wage menjadi kaya bukan karena cepat, tetapi karena benar. Bukan karena berani nekat, tetapi karena berani bertahan. Dalam Primbon Jawa, karomah bukan sesuatu yang dipaksa turun dengan ritual berat atau tirakat ekstrim. Karomah justru hidup dan tumbuh pada laku batin sehari-hari. Terutama bagi weton Wage, amalan terkuat bukan terletak pada mantra, melainkan pada cara menjalani hidup. Weton Wage memiliki keistimewaan, hatinya relatif bersih sejak awal. Namun karomah tidak otomatis aktif jika batin dibiarkan kotor oleh emosi, dendam, dan keserakahan. Karena itu, Primbon mengajarkan beberapa laku sederhana namun sangat berat jika tidak dipahami dengan kesadaran. Amalan pertama weton Wage adalah menguasai diam.
Bukan diam karena takut, tetapi diam karena bijaksana. Saat emosi memuncak, Weton Wage dianjurkan menahan kata-kata. Primbon menyebutkan, setiap kata kasar yang keluar dari mulut Wage dapat melemahkan jalur karomah. Sebaliknya, satu kali menahan emosi bisa memperkuat perlindungan batin selama berhari-hari. Amalan kedua adalah tidak memutus silaturahmi. Weton Wage sangat sensitif terhadap putusnya hubungan. Bahkan konflik kecil yang dibiarkan berlarut-larut bisa menghambat aliran rezeki. Oleh karena itu, Primbon menekankan, lebih baik mengalah dalam ego daripada kalah dalam hidup. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi menjaga agar hati tidak mengeras. Amalan ketiga adalah menjaga lisan dari menghina orang susah. Dalam Primbon, Weton Wage yang menertawakan penderitaan orang lain sama saja sedang menutup pintu pitulungan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, rasa iba, empati, dan doa diam-diam untuk orang lain justru mempercepat datangnya karomah. Amalan keempat adalah sedekah kecil tapi konsisten. Bukan jumlahnya yang utama, melainkan niatnya. Weton Wage sangat cocok dengan sedekah yang tidak diketahui orang lain. Bahkan sekadar mentraktir kopi, memberi makan hewan, atau membantu tanpa pamrih, menurut Primbon, sudah cukup untuk menggerakkan rezeki tak terlihat. Amalan kelima, yang paling kuat, adalah niat lurus yang dijaga terus-menerus. Weton Wage tidak dianjurkan memohon kekayaan berlebihan. Justru doa terbaiknya adalah memohon ketenangan dan kecukupan. Saat niatnya tenang, hidupnya ikut ditenangkan. Saat hatinya tidak serakah, rezekinya tidak pernah benar-benar pergi. Primbon Jawa mengingatkan, sing resik atine, resik dalane. Siapa yang hatinya bersih, jalannya akan dibersihkan. Banyak Weton Wage yang tanpa sadar sudah melakukan amalan ini sejak lama. Itulah sebabnya hidup mereka sering selamat, meski tidak merasa melakukan apa-apa. Karomah bekerja bukan karena ritual besar, tetapi karena konsistensi laku kecil yang tidak pernah ditinggalkan. Bab ini adalah pengingat penting. Karomah Weton Wage tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia hidup di dalam sikap, ucapan, dan niat yang dijaga setiap hari. Dalam Primbon Jawa, tidak semua manusia ditakdirkan hidup mencolok. Ada yang ditakdirkan menjadi pelita yang tidak menyilaukan, namun tidak pernah padam. Itulah Weton Wage. Setelah melewati laku batin, kesabaran panjang, dan jalan hidup yang tidak tergesa, pada titik tertentu Weton Wage akan memasuki fase yang disebut fase mapan batin lan lahir. Fase ini bukan tentang kekayaan yang diumumkan, melainkan ketenangan yang menetap. Hati tidak lagi mudah gelisah. Pikiran tidak lagi dipenuhi rasa iri. Hidup dijalani apa adanya, namun terasa penuh. Inilah tanda bahwa karomah tidak lagi sekadar bekerja sesekali, tetapi sudah menyatu dengan jalan hidupnya. Pada fase ini, Weton Wage biasanya mengalami perubahan halus. Tidak lagi takut kekurangan. Tidak silau melihat keberhasilan orang lain. Tidak mudah panik menghadapi masalah. Lebih fokus menjaga kedamaian hidup. Primbon menyebut keadaan ini sebagai urip sing wis digenggam. Hidup yang sudah digenggam, bukan lagi dikejar-kejar. Rezeki datang bukan karena dikejar, tetapi karena sudah mengenal jalan pulangnya sendiri. Weton Wage yang telah sampai di tahap ini sering terlihat biasa di mata orang lain. Tidak pamer, tidak banyak bicara, tidak mengejar pengakuan. Namun di balik itu, hidupnya selamat dari banyak bencana batin yang sering menghancurkan orang lain. Hutang berlebihan, konflik keluarga, iri hati, dan kegelisahan tanpa sebab. Kekayaan Weton Wage pada akhirnya bukan hanya harta, tetapi rumah yang terasa pulang, keluarga yang rukun, tidur yang nyenyak, hati yang tidak dikejar rasa takut. Inilah kekayaan yang oleh Primbon disebut banda sejati. Harta yang tidak habis meski zaman berubah. Harta yang tidak dicuri meski krisis datang. Ada pitutur Jawa yang menjadi penutup laku Weton Wage. Ora kabeh wong sugih kui tentrem,
nanging wong tentrem mesti cukup. Tidak semua orang kaya itu tenang, tetapi orang yang tenang pasti cukup. Karomah pada weton wage bekerja sampai usia tua. Bahkan banyak yang baru benar-benar merasakan nikmat hidup justru di paruh kedua usia mereka. Anak-anak tumbuh, usaha stabil, hidup sederhana namun tidak kekurangan. Dan yang paling penting, batin tidak lagi berperang dengan keadaan. Bab terakhir ini menegaskan satu rahasia besar. Weton wage tidak ditakdirkan untuk hidup tergesa dan gemerlap. Ia ditakdirkan untuk hidup panjang, tenang, dan dijaga sampai akhir usia. Jika Anda weton wage dan selama ini merasa hidup Anda biasa saja, bisa jadi justru itulah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Jalur yang tidak ramai, namun tidak pernah salah arah. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, silakan tekan like agar semakin banyak yang mendapat kebaikannya. Jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekat. Siapa tahu ini juga menjadi pengingat bagi mereka. Dan jika ingin terus mengikuti pembahasan weton dan primbon Jawa lainnya, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Semoga hidup kita selalu diberi ketenangan dan kecukupan.